Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah malam ini kita akan membacakan ayat 94 dan seterusnya. Tak lupa kita berdoa memohon mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan semoga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, menjadi saksi untuk kita yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan ayat 94 hingga 96. Ayat ini, kedua ayat ini membahas tentang alasan atau dalih orang-orang munafik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pulang dari perang Tabuk. Di mana orang-orang munafik yang memiliki kemampuan namun mereka tidak mau berangkat ikut berjihad.
Padahal sebelumnya mereka telah bersumpah untuk setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Namun kenyataannya ketika datang seruan jihad, mereka mangkir, mereka tidak mau ikut berjihad. Maka uzur-uzur atau dalih-dalih atau alasan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membongkar kedok mereka, isi hati mereka. Mari kita baca ayatnya, kita niatkan lillahi taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya'tadziruna ilaikum, mereka orang-orang munafik mengemukakan, mengajukan uzurnya kepadamu. Idza raja'tum ilaihim, apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, yakni perang Tabuk di waktu itu. Qul, katakanlah ya Muhammad, la ta'tadziru, janganlah kamu mengemukakan uzur, alasan atau dalih. Lan nu'mina lakum, kami tidak percaya lagi kepadamu. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami berita kalian yang sebenarnya. Wa sayarallahu amalakum, dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaan kalian. Thumma, kemudian, turadduna, kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum, lalu Allah memberitahukan kepadamu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian ya, ayat berikutnya, ayat yang ke-95, sayahlifuna billahi lakum, ya, sayahlifuna billahi lakum, yang artinya kelak, ya, sin sebelum fi'il mudhari artinya akan, ya. Kelak mereka akan bersumpah billah, dengan nama Allah, lakum, ya, kepada kalian. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling dari mereka. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik tersebut, rijsun. Rijsun artinya ya kotor atau najis, yakni najis maknawi, ya, nanti kita jelaskan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat, ya, mereka adalah neraka Jahannam. Jazaa'am bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yahlifuna lakum, mereka akan bersumpah kepadamu, litardaw anhum, ya, agar kamu ridha kepada mereka. Fa in tardaw anhum, maka jika kamu ridha kepada mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yarda, tidak akan ridha, anil qaumil fasiqin, kepada orang-orang yang fasik itu,
Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa kitab tafsir disebutkan sababun nuzul dari ayat-ayat ini, sebab turunnya ayat. Ruwiya an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna hadhil ayat nazalat fil Jad bin Qais wa Mu'attab bin Qushair wa ashabihima, dan juga dari sahabat mereka berdua, minal munafikin, dari orang-orang munafik. Wa kanu samanina rajulan, jumlah mereka ada 80 orang. Jadi orang munafik yang datang untuk mengajukan uzur kepada Nabi itu ada 80 orang. Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina lima raja'u ilal Madinah bi alla yujalisuhum wala yukallimuhum. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika pulang dari peperangan ke Madinah, ya, balik ke Madinah, supaya tidak bermuamalah dengan mereka dan tidak mengajak mereka berbicara, sebagai hukuman dari Allah dan Rasulnya. Jadi mereka diboikot, dihajar, tidak diajak bergaul, tidak diajak berbicara. Dalam riwayat yang lain, Qatadah berkata, innaha nazalat fi Abdillah bin Ubay. Kata Qatadah, ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Siapa itu? Gembongnya orang munafik, pimpinanipun tiang munafik. Fa innahu halafan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay telah bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da audatihi, setelah pulangnya Nabi dari kota Madinah, alla yatakhallaf anhu abadan. Dia tidak akan izin, atau dia tidak akan pernah meninggalkan jihad selama-lamanya. Artinya dia mengajukan sumpah, ya Rasulullah, mulai saat ini, detik ini, aku bersumpah akan terus ikut jihad, tidak akan pernah absen. Nah, begitu. Ternyata dia melakukan hal ini wa talaba ayyarda'an, dengan harapan supaya Nabi ridho kepadanya, tetapi falam yaf'al, beliau pun tidak mau melakukannya. Naam, jadi ayat ini kaum muslimin memiliki munasabah atau hubungan dengan ayat yang lalu, yakni setelah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik yang beralasan, yang kebanyakan alasan itu di mana mereka itu mengikuti alasannya untuk tidak ikut berperang, pada perang Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat dari orang munafik, bahwasanya mereka itu hanya semata-mata alasan karena memang tidak mau jihad, karena benci dengan jihad, bahkan mereka itu menggembosi para sahabat. Berbeda dengan orang-orang beriman, mereka yang mengajukan uzur atau alasan, memang betul-betul mereka itu orang yang tidak mampu untuk berjihad. Memang mereka orang yang lemah, orang yang sakit, dan memang fakir. Seperti sahabat yang menangis beberapa waktu yang lalu kita ceritakan. Sehingga Allah menerima alasan orang beriman, dan Allah tidak menerima alasan orang munafik, sebab mereka itu sebenarnya mampu namun tidak mau. Naam. Mari kita lihat tafsir dan bayan penjelasan dari ayat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik
ketika menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pulang dari perang Tabuk, mereka berbondong-bondong yang berjumlah 80 orang itu datang kepada Nabi, masing-masing mengajukan alasan. Saya nggak ikut karena begini, terus semuanya mengajukan alasan. Ya. Adapun yang satu, yaitu pimpinan mereka Abdullah bin Ubay, dia juga sama, bahkan dia bersumpah, wes Rasul, demi Allah, wes mulai sekarang aku akan ikut terus perang, aku nggak akan pernah absen perang. Jadi bersumpah. Ternyata alasan-alasan mereka ini ditolak oleh Allah dan Rasulnya, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah telah membongkar kedok mereka, ya. Oleh karena itulah orang-orang munafik itu termasuk seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Kalau orang kafir murni, nah, itu jelas kafir dia. Memang menampakkan kekufuran lahir dan batin, enak sudah kita menyikapinya. Ini jelas kafir. Tapi orang munafik ini yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Karena begitu keji perbuatan mereka, begitu tercela dan hinanya perbuatan mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, alias ya seakan-akan mereka ngakali atau menipu Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka mereka nerakanya yang paling dalam. Dalam surah An-Nisa 145 yang dulu kita jelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menempati keraknya api neraka, intipin rokok yang paling bawah. Dan kita tahu dari kabar yang Nabi kabarkan, dalamnya neraka itu kan kalau ada batu yang dijatuhkan itu 70 tahun baru nyampe ke dasarnya. Saya dibayangkan 70 tahun baru mentok sudah nyampe di dasarnya. Betapa dalamnya neraka. Dan itu nanti bawah sendiri itu adalah tempatnya orang munafik. Orang munafik. Nah, maka Allah ya Subhanahu wa ta'ala membongkar kedok-kedok mereka, menampakkan ya hakikat mereka dengan firman-Nya, fayunabbi'ukum, ya, kami akan mengabarkan, memberitakan. Jelas ini merupakan ya, taubih, penghinaan serta iqab, siksaan atas perbuatan mereka. Fayunabbi'ukum, akan kami bongkar rahasia kalian. Sehingga kalimat ini mengandung perintah untuk menjauhi dalih-dalih palsu, alasan-alasan palsu, serta menjauhi setiap apa yang dialaskan dari dosa itu, didalihkan dari dosa itu. Al-ma'adzir, dalih-dalih, ya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa kullu amrin yu'tadzaru min. Rawahu ya Anas, ya, dari Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, hati-hati kamu dari perkara yang didalihkan darinya. Ya, kita supaya waspada, terutama ketika orang munafik itu berbicara. Makanya berat menghadapi orang-orang munafik. Ketokane ya koncoan, tapi ternyata menikam dari belakang. Lantas Allah Subhanahu wa taala ya, menegaskan bahwasannya keimanan orang munafik itu palsu. Ya. Sayahlifuna billah, sampai mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah, ya, sambil mengajukan alasan kenapa nggak ikut perang. Ya. Makanya kalian jangan tertipu. Ya. Ketahuilah itu adalah alasan palsu.
Maka berpalinglah dari mereka. Tapi nggak usah dicerca mereka, karena mencerca mereka itu percuma, sia-sia, hanya mendongkolkan hati. Sudah tinggalkan usaha mereka, nggak usah digauli, nggak usah dikancani, nggak usah diajak ngobrol. Sudah, ojo dituruti wong munafik itu. Nggak kira menang sampean itu. Begitu maksudnya. Dan terbukti Pak, kita lihat kelakuan orang-orang yang terindikator atau terindikasi nifak di negara kita itu greget nih. Betul gak ya? Ya. Banyak orang komentar, wah aku pingin memenggal kepalanya, pasti begitu. Nah, tapi gimana lagi, negara kita negara hukum ya. Kita tetap menghormati hukum yang berlaku di negara kita demi ya keamanan negara kita. Sebenarnya sudah banyak orang Islam yang gregetan ya, pingin mateni mereka tuh yang munafik-munafik itu. Tapi gimana lagi? Makanya nggak usah diladeni mereka. Percuma, ya, percuma. Sudah, Allah sudah bongkar kedok mereka dengan tanda-tandanya itu. Tinggalkan sudah mereka. Kenapa? Rijisun. Mereka itu najis. Sebagaimana kita menyikapi benda yang najis, bagaimana? Kita akan berhati-hati, jangan sampai menyentuhnya. Dan kita akan menjauhinya. Betul kan? Ya. Jangankan itu, ada, mohon maaf, kotoran sapi di jalan aja kita akan hindari. Nah, begitulah sikap kita terhadap orang munafik. Sebagaimana sikap kita terhadap barang yang najis. Ojo dikancani lah munafik itu. Gak usah didekati mereka. Gak usah bergaul dengan mereka. Nah, begitu. Najis di sini adalah najis maknawi, ya, najis i'tiqadnya, keyakinannya, najis ya amalannya, perbuatannya, bukan najis orangnya. Kalau orangnya tetap suci, tidak najis, kan begitu. Ini tolong dipahami. Jadi yang najis adalah maknawi, i'tiqadnya, keyakinannya. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, ya, neraka jahanam. Betul, mereka bisa bersembunyi dari kita, tapi ingat, mereka nggak akan bisa bersembunyi dari Allah. Di surat An-Nisa 108 Allah menegaskan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Bisa mereka ikut kajian, wah aku koncomu, bisa. Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Allah bersama mereka ilmunya, ya. Jadi apapun yang mereka sembunyikan gak bisa lepas dari Allah. Bahkan dalam surah yang lain, Al-Hasyr ayat 13, surat yang ke-59, Allah menegaskan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya dalam hati mereka, hati orang munafik itu, asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Ya, kamu orang Islam lebih ditakuti daripada Allah. Ya. Terbukti orang munafik, dia nggak takut sama Allah, menyembunyikan kekafiran, nggak takut sama Allah yang Maha Tahu, tapi dia takut sama manusia. Maka mereka datang kepada Nabi berpura-pura minta alasan lah. Supaya apa? Supaya Nabi nggak marah sama mereka. Ya, supaya timbul kesan pada Nabi dan orang beriman, oh mereka masih Islam, mereka masih saudara kita. Buktinya mereka nggak ikut perang karena ada alasan, ada uzur, kan begitu. Tapi nggak takut sama Allah. Ya, makanya dikatakan yukhadi'unallah. Mereka ngakali Gusti Allah, berpolitik dengan Allah. Ya, naudzubillah. Nah, ini bahaya munafik di sini. Makanya harus kita sadari kaum muslimin, jangan sampai kita rasa takut kita kepada manusia itu lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Dan inilah yang menyebabkan amalan kita musnah, habis, bersih.
sebagaimana yang Nabi sebutkan. Nanti di hari kiamat ada orang yang datang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, sebesar-besar gunung Tihamah, gunung yang mengelilingi kota Mekah. Gunung tok itu ada berapa baris itu, besar. Tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan debu yang berterbangan, bersih. Kemudian sahabat bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka, seperti apa mereka ini. Kata Rasul, mereka seperti kalian, mereka dari bangsa kalian, mereka juga sholat tahajud sebagaimana kalian tahajud, mereka juga berjamaah, mereka juga zakat, mereka juga haji, sepodo dengan kita, beramal soleh. Namun ketika mereka berduaan dengan Allah, dia merobek hukum-hukum Allah. Dia tidak takut kepada Allah bermaksiat di tempat yang sepi, hanya dia dengan Allah. Artinya rasa takutnya kepada istri, kepada anak, kepada manusia itu lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Inilah orang munafik kaum muslimin. Maka hati-hati. Nah, jadi ayat ini juga menegaskan kita tidak boleh memberikan keridhaan kepada orang-orang munafik. Maka jangan sampai kita mendukung mereka, membela mereka. Maka hati-hati ketika Anda nanti menjatuhkan pilihan Anda untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai Anda memilih pemimpin yang munafik, pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah. Ingat, pilihan Anda itu ada hisabnya di hari kiamat. Apalagi memilih karena disogok, ya. Jangan. Haram itu, riswah itu haram. Ar-rasi wal murtashi, ya, orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama dilaknat, ya, dan jatuh dalam dosa besar. Maka kaum muslimin, pilihlah pemimpin yang taat kepada Allah, yang beribadah, yang sholat, pemimpin yang beriman, ya. Ini penting kaum muslimin, sebab zaman sekarang itu banyak orang yang, ya, tidak paham masalah seperti ini. Ngenteng disogok 100.000 sudah siap, berarti Anda dijajah selama 5 tahun, ya. Itu kalau dibagi itu berapa rupiah itu cuman yang kita dapatkan kan begitu. Nah, maka kaum muslimin, sekali lagi, pilihlah pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, serta mencintai orang yang beriman, ya. Nah, mudah-mudahanlah Allah lahirkan pemimpin yang betul-betul bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang mau mencari pemimpin rumah tangga juga sama, ya. Makanya Rasul itu mengatakan, kalau ada laki-laki atau pemuda yang datang melamar anakmu sedangkan engkau tahu kebaikan agamanya, jangan ditolak. Sebab kalau kamu tolak, setelah itu akan datang orang yang rusak agamanya. Nah, terbukti, ya, banyak kasus, ya. Ya maklumlah, karena manusia itu biasanya masih syahwatnya lebih besar kepada harta atau materi, kan begitu. Maka ini pelajaran dalam Islam. Dan cukuplah Allah menjadi saksi kaum muslimin, Allah yang tahu tentang isi hati mereka. Maka tugas kita adalah menghukumi dari lahirnya saja. Lalu kita berusaha menjaga diri kita, berusaha istiqomah, berusaha lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, itulah tafsir dari ayat ini. Oleh karena itulah, upayakan dalam hidup ini kita berorientasi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iltamasa ridho Allah bisukhtin nas kafahullah mu'natan nas." Ya, barang siapa mencari ridhonya Allah dengan kebencian manusia, Allah akan memberinya pertolongan
atas manusia. Waman iltamasa ridho annas bisukhtillah, barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan menimbulkan murkanya Allah, wakalahullah ilan nas, maka Allah akan melimpahkan kebencian itu kepada manusia. Ini orang munafik pas ini sudah. Orang munafik itu tidak mencari ridhonya Allah, tapi mencari ridhonya manusia dengan mendatangkan murkanya Allah. Maka mereka dihinakan oleh Allah. Ya, bahkan mereka tidak boleh dicampuri, tidak boleh diajak ngobrol dan sebagainya. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka biasakan kita itu mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Nah, dan ingat al jaza min jinsil amal, setiap balasan perbuatan akan ada balasannya. Ayat berikutnya tentang orang Arab Badui. Ya. Kufrul a'rab wa nifaquhum wa imanuhum. Ya, kekafiran, kemunafikan dan keimanan orang Arab Badui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang Arab Badui, itu adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang nomaden, mereka yang berpindah-pindah, ya, 3 bulan, lalu setelah habis rumput di situ pindah lagi, nanti berapa bulan pindah lagi, kadang 1 tahun pindah lagi, sehingga mereka tidak punya tempat yang maton, ya, yang tetap. Karena itulah mereka tidak sempat, ya, untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya, sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang keras, hatinya keras, ya, dan bodoh, ya, karena jauh dari ilmu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, man sakanal badia Java, orang yang tinggal di gurun, ya, atau di tempat orang Badui, ya, orang yang jauh dari manusia, tinggal di gurun padang pasir, Java, akan menjadi orang yang bersikap keras. Wa manittaba as-said ghafala, barang siapa yang mendatangi penguasa, barang siapa yang suka berburu pasti akan lalai. Waman atas sultan uftutin, barang siapa yang suka mendatangi penguasa akan mendapatkan fitnah. Masya Allah, ya, jadi tepat sekali ini. Orang yang tinggal di tempat orang Badui akan keras hatinya karena lingkungannya keras, sehingga membentuk bi'ah atau karakter kita atau tabiat kita. Makanya lingkungan itu penting. Ada hadis lemah yang menyebutkan, ya, al-jar qoblad dar, lihatlah tetangga sebelum membangun rumah. Walaupun hadis ini secara sanad itu lemah, namun secara matan itu bisa diamalkan. Karena terbukti, Pak, lingkungan itu kuat pengaruhnya kepada pertumbuhan kita, terutama anak-anak kita yang masih polos itu, ya. Karena anak itu merekam, melihat, ya, apa yang biasa di sekitarnya, sehingga menjadi sebuah tabiat, sebuah watak, kan begitu. Kita lihat orang yang tinggal di Badui, mereka kasar-kasar, mereka itu nggak punya akhlak, nggak punya adab. Mau kencing sudah kencing sembarang tempat, gitu. Mau dibuka udur selesai. Nah, itu orang Badui, Pak. Kemudian dalam hadis ini wamanit taba soid gofala, artinya orang yang pekerjaannya berburu, penggawaian nang alas, ya, itu biasanya lalai, ya, lalai dari waktu sholat, dari berzikir kepada Allah biasanya. Ini kita bicara umumnya. Termasuk orang yang berburu di laut, ya. Kenyataan kayak gitu, ya. Nah, biasanya lalai dari sholat. Bahkan mohon maaf, aurat aja nggak ditutup.
Masya Allah ya. Dan kita lihat bahasa mereka juga kasar-kasar. Masya Allah, itu umumnya, kita bicara umumnya, dan masih banyak saya yakin orang yang baik di tengah mereka juga ada. Cuma kita bicara umumnya. Memang seperti itu kenyataannya. Ya. Kemudian orang yang suka mendatangi penguasa pasti kena fitnah, entah itu fitnah harta, fitnah wanita, atau fitnah jabatan, atau fitnah yang lain. Ya. Dalam tanda kutip, mendatangi penguasa bukan dalam rangka menasehati mereka, tapi dalam rangka istilahnya apa? Bermudahana atau bermudaroh. Mudaroh itu ngatok ya, apa itu? Jilat. Dalam rangka menjilat. Makanya kita saksikan sejarah para khalifah. Setiap ulama datang seperti para tabiin, pasti mereka dikasih uang emas, dinar, pasti. Dan kebanyakan para ulama yang lurus itu menolak. Karena di pikiran para penguasa, ketika ada ulama datang, pasti kalau nggak minta dana, ya mendekati mereka ada maksudnya. Nah, makanya ulama dulu itu rata-rata itu berurusan dengan pemerintah dan rata-rata di penjara. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya pernah di penjara. Bahkan ada yang sampai lumpuh kedua tangannya karena dipukuli oleh pemerintah di masa itu. Kenapa? Pertama, mereka itu menasihati pemerintah. Yang kedua, mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, mereka nggak mau pro dengan pemerintah yang dolim. Ya, sehingga mereka dianggap pemberontak, kan begitu. Hampir semuanya, bahkan di zaman Yazid itu ya, Khalifah Yazid itu yang membunuh cucu Nabi ya, Husain, itu kan tabiin banyak yang dibunuh itu. Dialirkan darahnya. Penghafal Quran dipateni. Kenapa? Karena nggak pro pemerintah. Nah, karena mereka nggak mau tunduk kepada pemerintah. Nah, sebab setiap orang yang menolak pemberian raja di masa-masa itu dianggap menghina raja. Makanya kita saksikan ulama-ulama yang lurus rata-rata ya, mereka dipenjara di masa-masa itu ya. Nah, ini kenyataan. Nah, jadi kaum muslim yang berbahagia, mari kita lihat ayat ini ya. Jadi itu tentang orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Allah berfirman, Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya. Wa ajdaru alla ya'lamu hududam ma anzalallahu ala rasulih. Ya. Hududama anzalallahu ala rasulih. Dan mereka itu ajdar. Ya. Sangat wajar. Ya. Alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulih. Tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Makanya mereka itu ya amaliyahnya ya neko-neko. Kayak kasus mereka kencing di masjid Nabi misalnya. Kayak kasus mereka mengajak Nabi minum khamr, kan begitu. Jadi banyak kasus-kasus ya itu ajdar, kata Allah. Ajdar itu ya wajar lah. Wajar. Karena mereka jauh dari informasi. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana ya, jadi nggak usah heran dengan sikap orang munafik ya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu mayattakhidhu, ada orang yang ya memandang mayung fikum maghroman,
apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Nah, jangankan orang Badui, orang zaman sekarang aja juga banyak yang merasa seperti itu. Makanya orang sekarang itu yang imannya kurang full, dalam artian masih ada keraguan. Ketika ditanya, Mas mau nyumbang berapa? Pikir-pikir, dipikir untung ruginya. Ditanya, Mas, Anda yakin nggak dengan Allah di atas arsy? Pikir-pikir, itu keraguan. Itu keraguan. Padahal sudah jelas orang yang berinfak di jalan Allah itu dibalas sekian ya. Makanya jangan sampai kita punya pikiran kayak orang Arab Badui, yaitu ya, memikirkan bahwasannya infak yang kita berikan, wakaf yang kita wakafkan, jariah yang kita jariahkan itu adalah kerugian. Nah, itu pemikiran orang Badui. Wa yatarabbasu bikumud dawair, dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpa Rasulullah dan orang beriman. Nah, ini orang Arab Badui. Alaihim dairatus sau, padahal mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Kenapa? Karena ragu, karena nggak iman, karena memiliki keyakinan yang menyimpang. Ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa minal Arab, dan di antara orang-orang Arab Badui mayyu'minu billah wal yaumil akhir. Ini dia. Ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu, ya, dan mereka menjadikan apa yang dinafkahkan qurbatin indallah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa shalawatir rasul, dan untuk mendapatkan doa Rasul. Makanya di antara sunnahnya, kalau ada orang yang mengeluarkan zakat atau berbuat baik kepada kita, kita supaya mendoakan kebaikan. Dan itu boleh. Ala, ketahuilah, innaha qurbatul lahum, sesungguhnya ya, infak itu suatu jalan bagi mereka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah ya. Maka tadi saya katakan nggak semuanya seperti itu, nggak semuanya. Ada yang betul-betul murni, tulus dalam keimanannya. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, di antara keyakinan yang keliru dan menyimpang ketika orang itu bermuamalah dengan Allah dan Rasulnya, mereka meyakini ini sebuah kerugian. Sama seperti orang sekarang, kalau waktu dibuat kajian nanti habis, percuma, sia-sia, mendingan buat bisnis dapat untung. Nah, ada orang kayak gitu, Pak. Sehingga kalau diajak kajian nggak mau. Kenapa? Aduh, buang-buang waktu. Nah, ada yang seperti itu. Padahal inilah waktu yang berkah. Inilah waktu yang sesungguhnya. Justru waktu yang kita habiskan di luar ini itu yang sia-sia. Baca Quran, ojo suwi-suwi, eman-eman waktu nih. Nah, Masya Allah. Ya. Ketika sedekah, ojo akeh-akeh. Gini ya. Masya Allah. Tapi ketika untuk belanja yang lain, wah, brol ya, mas, pokoknya gak hitungan wis. Bahkan dia rela hutang. Dia rela hutang untuk belanja yang lain. Tas kalau enggak yang mahal enggak mau. Kalau enggak bermerek enggak mau. Baju juga demikian. Ya, Masya Allah, ini terjadi kaum muslimin. Yang terjadi. Oleh karena itulah kaum muslimin yang berbahagia, monggo mulai sekarang kita rubah mindset atau cara berpikir kita.
ketika kita berinteraksi dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tidak ada kamus rugi bagi orang yang beriman. Sedekah yang kita keluarkan akan ditambah dan semakin berkah, ya. Dan apapun yang kita keluarkan, baik untuk anak kita, istri kita, itu bernilai pahala berlipat-lipat dan akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pelit sama istri, jangan pelit sama anak, jangan pelit sama orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang dermawan seperti Nabi, itu dermawan seperti angin yang berhembus. Artinya Nabi itu nggak mikir lah kalau mau bersedekah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Ya, Allahumma tawaffana alal Islam was Sunnah. Allahumma rizukna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Kalau ada kesalahan itu murni dari kami dan dari syaitan. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.